Supporter timnas tiba-tiba menyanyikannya di pinggir lapangan bersama pemain. Al-Bulaihi dibuat terharu setelah menonton siaran ulang lagu Tanah Airku di Arab sampai bilang begini. كيف بيفهم بالعربي؟ والله ما انا هو كان في شيء عندي انا بطلع. Beberapa hari telah berlalu sejak pertandingan besar di Jeddah. Namun ada satu momen yang hingga kini masih terus diperbincangkan. Bukan tentang skor akhir, bukan tentang strategi atau kontroversi, tapi tentang suara supporter Indonesia yang dengan lantang menyanyikan Tanah Airku dari tribun penonton. Pertandingan antara Timnas Indonesia dan Timnas Arab Saudi di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 mungkin berakhir dengan skor tipis 3-2 untuk tuan rumah. Tapi setelah peluit panjang berbunyi, tribun Stadion Jeddah menjadi saksi sebuah momen luar biasa. Biasanya lagu Tanah Airku hanya terdengar ketika Timnas Indonesia bermain di kandang sendiri. Tapi kali ini, jauh dari tanah air, di negeri orang. Para supporter Garuda berdiri bersama, menatap para pemain yang tertunduk kecewa, dan mulai menyanyikan lagu kebangsaan dengan penuh haru. Lagu itu tak hanya terdengar, tapi terasa. Pelan tapi pasti, suara ribuan orang itu menggema di seluruh stadion. Malam di Jeddah berubah menjadi lautan tangis, haru dan kebanggaan. Awalnya momen ini hanya terdengar di dalam stadion. Tapi siapa sangka, beberapa hari kemudian, video supporter Indonesia menyanyikan Tanah Airku itu viral di media sosial Timur Tengah. Ribuan warga Arab membagikannya. Banyak yang menuliskan bahwa mereka belum pernah mendengar lagu yang begitu menyentuh dari para pendukung tim lawan. Beberapa bahkan mengaku meneteskan air mata. Saya tidak tahu arti lagu itu, tapi saya bisa merasakannya, tulis salah satu pengguna media sosial dari Jeddah. Dan momen ini semakin menyita perhatian ketika legenda sepak bola Arab Saudi, Ali Al-Bulaihi, ikut angkat bicara. Dalam sebuah wawancara dengan media Arab, Al-Bulaihi mengaku bahwa ia menonton ulang pertandingan tersebut melalui televisi. Ia mengatakan, "Ketika saya mendengar lagu itu dari video siaran ulang, saya langsung terdiam. Saya tidak mengerti artinya, tapi saya merasakan sesuatu di dada saya. Lagu itu menyentuh hati saya." Pernyataan singkat itu membuat netizen Arab semakin ramai membicarakan momen ini. Seorang mantan pemain nasional yang dikenal keras di lapangan ternyata ikut tersentuh oleh nyanyian supporter Indonesia. Penonton Arab yang hadir langsung pun mengaku terkejut. Bagi mereka, ini bukan momen biasa. Mereka menyaksikan para supporter lawan yang tidak marah, tidak ribut, tidak meninggalkan stadion dalam sunyi, tapi malah bernyanyi bersama seolah ingin mengatakan pada para pemain, "Kalian tidak sendiri." Saya melihat beberapa dari mereka menangis sambil bernyanyi. "Ini sangat menyentuh," kata seorang penonton dari Riyadh. "Mereka kalah, tapi cara mereka mendukung sangat indah," tulis akun lain. Banyak warga Arab mengaku ini adalah pertama kalinya mereka melihat dukungan seperti itu dari supporter Asia Tenggara. Lagu Tanah Airku bukan sekadar lagu nasional, ia adalah simbol cinta, rindu, dan kesetiaan terhadap tanah air. Ketika lagu ini dinyanyikan di tanah rantau jauh dari Indonesia, maknanya menjadi jauh lebih dalam. Para pemain Timnas Indonesia yang mendengarnya di lapangan pun tak kuasa menahan emosi. Beberapa meneteskan air mata. Sebagian lagi menepuk dada, memberi hormat ke tribun, menyadari betapa besarnya dukungan yang mereka miliki. Beberapa media Arab bahkan ikut menyoroti momen ini. Mereka menyebutnya sebagai nyanyian yang tak butuh terjemahan. Karena meski tak semua orang memahami arti liriknya, semua bisa merasakan emosinya. Lagu ini seakan berbicara langsung pada hati. Ujar salah satu komentator olahraga Arab. Supporter Indonesia kalah dalam skor, tapi menang dalam cinta. Hingga hari ini, meski laga ronde keempat itu sudah berakhir, video nyanyian tersebut masih dibagikan. Suara-suara itu terus bergema, menjadi simbol kesetiaan yang tak lekang oleh hasil pertandingan. Beberapa hari setelah laga itu, gema Tanah Airku masih terdengar. Bukan hanya di telinga, tapi di hati banyak orang. Video para supporter Indonesia bernyanyi itu telah ditonton jutaan kali di berbagai platform media sosial. Rekaman itu menyebar dari satu akun ke akun lain, dari Jeddah hingga Riyadh, dari Jakarta hingga seluruh dunia. Banyak warganet Arab yang bahkan tak mengenal Indonesia secara mendalam sebelumnya. Kini mulai mencari tahu, siapa sebenarnya supporter Garuda ini? Mengapa mereka bisa sebegitu loyal, sebegitu penuh cinta? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul di kolom komentar, menjadi topik diskusi di forum-forum olahraga Arab.
Momen ini bukan lagi sekadar kenangan dari satu pertandingan sepak bola, tapi menjadi simbol tentang bagaimana suara pendukung mampu menembus sekat bahasa dan perbedaan budaya. Di tengah Stadion Jeddah yang megah, ribuan suara itu menyatu menjadi satu harmoni, suara cinta tanah air. Bahkan ketika skor pertandingan menyakitkan, dukungan itu justru makin menguat. Beberapa komentator sepak bola Arab mengaku bahwa mereka tak pernah menyaksikan hal seperti ini dari supporter negara Asia Tenggara. Mereka terbiasa melihat euforia fans Eropa atau Amerika Latin, tapi malam itu fans Indonesia menunjukkan karakter unik mereka, tenang, menyentuh, dan sangat tulus. Mereka tidak teriak dengan kemarahan, tapi bernyanyi dengan cinta. Itulah kekuatan mereka, ucap seorang analis sepak bola dari Riyadh dalam siaran langsung. Para pemain timnas Indonesia pun tidak tinggal diam. Beberapa di antaranya membagikan ulang video nyanyian itu di akun pribadi mereka, menuliskan pesan terima kasih dan janji untuk bangkit. Momen ini bahkan ikut mengubah cara pandang sebagian warga Arab terhadap Indonesia. Banyak yang mengaku baru menyadari betapa kuatnya semangat nasionalisme rakyat Indonesia. Bukan hanya di dalam negeri, tapi juga saat berada jauh di tanah perantauan. Beberapa penonton Arab bahkan mulai mendengarkan ulang lagu Tanah Airku lewat platform streaming. Mereka mengaku ingin tahu arti dari lagu tersebut. Ada pula yang menuliskan terjemahan liriknya di kolom komentar. Dan begitulah, sebuah nyanyian sederhana di tribun mampu melintasi batas bahasa, negara, dan agama. Supporter Indonesia membuktikan bahwa sepak bola bukan hanya tentang siapa yang keluar sebagai pemenang, tapi tentang bagaimana cara kita mencintai tim kita. Suara yang keluar dari hati akan sampai ke hati juga, bahkan ke hati seorang legenda seperti Ali Al-Awhi, bahkan ke hati penonton Arab yang awalnya hanya datang untuk menyaksikan pertandingan biasa. Kini, banyak yang mengatakan bahwa malam itu bukanlah malam kekalahan, melainkan malam ketika Indonesia memperlihatkan kepada dunia arti kesetiaan yang sebenarnya. Sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah. Sepak bola juga tentang cerita, tentang perasaan, tentang suara yang tak bisa diterjemahkan tapi bisa dirasakan. Malam itu di Jeddah, Tanah Airku bukan hanya lagu bagi supporter Indonesia. Lagu itu menjadi jembatan dari hati ke hati antara rakyat Indonesia dan penonton Arab. Para pemain mungkin kalah di lapangan, tapi mereka menang dalam cinta, dalam kebanggaan, dan dalam mata dunia. Dan mungkin ini baru awal dari kisah besar yang akan terus dikenang.